Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tamiang menyebabkan air sungai naik hingga meluap ke 12 kecamatan. Debit air sungai yang terus meningkat mengakibatkan tanggul jebol hingga airnya menerjang permukiman warga Seruai. Bantuan mulai diterima para korban banjir di Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara meski baru dari pihak swasta. Banjir yang menerjang 46 desa di Aceh Tenggara menyebabkan sejumlah rumah warga rusak. Puluhan rumah warga desa Lewi Ijo, Kecamatan Bambel rusak parah akibat tertimbun material banjir. Kondisi rumah warga bukan saja rusak, tapi juga tertimbun bebatuan yang terbawa banjir. Rumah tersebut nyaris tak bisa digunakan lagi, sehingga harus dibangun baru. Selain merusak rumah, banjir juga meninggalkan puing-puing bangunan yang terseret banjir. Material menutup akses warga untuk pulang ke rumah atau sebaliknya. Ironisnya, kendati banjir sudah berlangsung selama 5 hari, belum ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Padahal para korban banjir bukan saja membutuhkan makanan, tapi juga tempat berlindung lantaran rumah mereka tak bisa lagi ditempati. Kondisi saat ini di Desa Lewi Ijo ini rumah cukup ambruk, semuanya parah. Yang banyak nggak bisa dihuni, bantuan nggak ada apapun. Ada hari itu bulan yang lewat ada Indomie kadaluarsa, tidak bisa dimakan. Sekarang ini dari pemerintah nggak ada apapun bantuan sekarang ini. Rumah apakah bisa ditempati, Pak? Rumah saya tidak bisa ditempati, rumah ini nggak bisa ditempati, itu pun nggak bisa ditempati. Banyak rumah yang nggak bisa ditempati, apapun nggak ada bantuan. Kondisi ini udah berapa hari, Pak? Udah 4 hari lah lebih kurang yang ini. Sejak banjir pertama? Iya, sejak banjir pertama. Terus apa harapan Bapak? Harapan kami ya, ada bantuan dari pemerintah. Tolonglah perhatikan kami ini masyarakat kecil. Oke. Pak, saat ini keluarga tinggal di mana sekarang? Di kemah ini, Pak. Di tenda-tenda? Di tenda. Banjir yang menerjang 46 desa di 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh pada Minggu pagi sudah surut. Namun para korban banjir belum mendapat perhatian maksimal. Warga berharap bantuan pemerintah berupa makanan dan material bangunan untuk memperbaiki rumah mereka. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Hampir sepekan bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Bantuan makanan mulai datang. Namun bantuan bukan datang dari pemerintah, tapi dari dermawan yang prihatin melihat para korban banjir yang masih menderita. Para korban banjir bandang di Desa Lewi Ijo, Kecamatan Bambel beruntung. Mereka mendapatkan bantuan. Bantuan berupa mie instan, beras, telur, dan air mineral sudah dinanti. Namun baru datang menjelang sepekan banjir melanda. Bantuan makanan cukup membuat korban banjir di Desa Lewi Ijo bahagia. Meski bantuan seadanya, mereka bisa menikmati kembali makan setelah mengungsi akibat rumah mereka tidak bisa lagi ditempati. Para korban banjir Desa Lewi Ijo bahagia, salah satu yang menderita. Mereka bukan saja kehilangan tempat tinggal, tapi juga luput dari perhatian dan bantuan. Berupa beras, indomie, kemudian telur juga, dan beberapa kotak aqua. Total biayanya boleh dicek itu sekitar 10 juta yang bisa kita bantu hari ini. Bang, selain titik di Lewi Ijo ini, Bang, di mana aja dibantuan ini? Bantuan kemarin baru satu di daerah Mamas, kemudian ini satu lagi di daerah Bambel sana, satu lagi.
Sejauh ini baru bantuan dari pihak swasta yang diterima para korban banjir. Sementara bantuan pemerintah sedang dinanti. Banjir bandang yang menerjang Desa Lawehijo Bahagia, Kecamatan Bambel menyebabkan sejumlah rumah warga rusak. Bahkan beberapa rumah tertimbun material banjir seperti bebatuan sehingga tidak lagi bisa ditempati. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Tuan rumah kesebelasan Persiraja Banda Aceh nyaris takluk atas tamunya PSPS Pekanbaru. Dalam laga lanjutan Pegadaian Liga 2 di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada Minggu malam, tuan rumah hanya mampu bermain imbang 1-1. Tim asuhan Akhyar Ilyas awalnya sempat tertinggal 0-1 atas tamunya PSPS Pekanbaru. Gol tim tamu tercipta pada menit tambahan waktu babak pertama melalui striker asing PSPS Omid Papalzai. Pertandingan lanjutan Grup A Pegadaian Liga 2 Indonesia berlangsung sengit, terutama saat tuan rumah tertinggal 0-1, sehingga wasit Agung Suhanda harus mengeluarkan kartu kuning untuk pemain kedua kesebelasan guna mengendalikan laga. Tim lantak laju yang didukung ribuan supporter terus menekan. Kesempatan emas diperoleh Andik Firmansyah usai dilanggar di dalam kotak penalti. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Delphi Colfrey, striker asal Inggris yang berhasil mengeksekusi penalti dengan sempurna untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga pertandingan usai. Yang pertama, permintaan maaf kami terhadap seluruh masyarakat Aceh. Kami belum bisa mempersembahkan kemenangan, tapi inilah sepak bola. Ada kalanya kita sedikit terpleset, tapi kita juga harus berjuang lagi. Kita sudah komitmen dengan pemain. Kita kehilangan poin di home, tapi kita juga harus ambil poin lagi di luar. Pertandingan malam ini cukup sengit, cukup ketat. Kita tahu PSPS adalah tim yang bagus. Mereka mempersiapkan tim cukup matang dari awal. Selamat buat PSPS bisa ambil 1 poin di sini. Tapi seluruh pemain juga akan bertekad untuk ke depan kita harus lebih baik dari ini. Terima kasih. Dengan hasil ini Persiraja tertahan di posisi 4 klasemen sementara karena gagal meraih kemenangan di kandang. Sedangkan PSPS Pekanbaru naik ke peringkat kedua grup di bawah Bekasi City FC. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.